Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuqatul Muyasaroh dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwakerto dengan nomor induk mahasiswa 2001100104. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang strategi pembelajaran crossword puzzle atau yang biasa kita kenal dengan sebutan teka-teki silang. Crossword puzzle adalah salah satu metode pembelajaran aktif bagi peserta didik yang melibatkan semua peserta didik untuk berpikir saat pembelajaran berlangsung dengan adanya mengisi teka-teki silang, sehingga peserta didik menjadi lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dalam teka-teki silang disediakan sejumlah pertanyaan atau kata-kata sebagai kunci untuk mengisi serangkaian kotak-kotak kosong yang didesain sedemikian rupa. Deskripsi umum permainan crossword puzzle menurut Rinaldi Munir yaitu crossword puzzle merupakan suatu permainan dengan template yang berbentuk segi empat yang terdiri dari kotak-kotak yang berwarna hitam putih serta dilengkapi dua jalur yaitu mendatar dan menurun. Mendatar yaitu kumpulan kotak yang berbentuk satu baris dan beberapa kolom, dan juga menurun yaitu kumpulan kotak satu kolom dan beberapa baris. Crossword puzzle melibatkan partisipasi peserta didik aktif sejak kegiatan pembelajaran dimulai. Peserta didik diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran. Tidak hanya mental, akan tetapi juga melibatkan fisik. Dengan ini, peserta didik akan merasakan suasana yang lebih menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan. Selain itu, crossword puzzle adalah strategi pembelajaran untuk meninjau ulang atau mereview materi-materi yang sudah disampaikan. Peninjauan ini berguna untuk memudahkan peserta didik dalam mengingat-ingat kembali materi apa yang telah disampaikan, sehingga peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Fungsi kegunaan dari teka-teki silang itu sendiri yaitu membangun saraf-saraf otak yang memberi efek menyegarkan ingatan sehingga fungsi kerja otak kembali optimal karena otak dibiasakan untuk terus-menerus belajar dengan santai. Karena belajar dengan santai inilah yang dapat membuat siswa menjadi lebih paham dan mudah masuk dalam ingatan siswa, sehingga siswa tidak mudah lupa dengan materi yang sudah disampaikan. Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran crossword puzzle atau teka-teki silang antara lain yaitu langkah pertama adalah mencurahkan gagasan atau brainstorming, beberapa istilah atau nama-nama kunci yang berkaitan dengan pelajaran studi yang telah Anda sampaikan. Yang kedua yaitu susunlah teka-teki silang sederhana yang mencakup item-item sebanyak yang Anda dapat. Yang ketiga yaitu bagikan teka-teki kepada peserta didik dengan berkelompok maupun individu. Yang keempat, masukkan data yang bersesuaian dengan panjang kotak yang tersedia secara berkesinambungan sampai seluruh kotak terisi penuh. Yang kelima, aturan pengisian kata-kata tersebut berhubungan dengan penyamaan jumlah karakter pada pengisian kata-kata ke dalam kotak teka-teki. Yang keenam, yaitu isilah teka-teki tersebut secara mendatar maupun menurun. Yang ketujuh, tentukan batasan waktu. Dan yang kedelapan, berikanlah hadiah atau reward kepada individu atau kelompok yang mengerjakan paling cepat dan benar. Kemudian yaitu keunggulan crossword puzzle, yaitu lebih simpel untuk diajarkan. Selain itu dapat melatih ketelitian atau kejelian siswa dalam menjawab pertanyaan dan mengasah otak. Selain memiliki keunggulan, strategi ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu setiap jawaban teka-teki silang, hurufnya ada yang berkesinambungan. Jadi, siswa merasa bingung apabila tidak bisa menjawab salah satu soal, dan itu akan berpengaruh pada jawaban siswa yang hurufnya berkaitan dengan soal yang siswa tidak bisa menjawab. Daripada itu, metode ini hanya bisa diberikan pada akhir pembelajaran
untuk dijadikan evaluasi oleh guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa setelah melakukan pembelajaran. Untuk itu, cara mengurangi kelemahan dalam metode pembelajaran crossword puzzle ini yaitu dengan cara pemberian bonus huruf pada kotak jawaban, baik yang mendatar maupun yang menurun. Hal ini dapat mengurangi kesalahan siswa dalam menjawab pertanyaan, karena sudah ada huruf yang ditentukan dalam kotak jawaban. Penggunaan metode pembelajaran crossword puzzle atau teka-teki silang ini cocok untuk kelas 5 semester 2 dengan standar kompetensi menghargai peranan tokoh pejuang dan masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan kompetensi dasar menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan contoh skenario sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca doa sebelum melakukan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan pengantar tentang materi apa yang akan diajarkan. Yang ketiga, guru memberikan materi tentang menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 2 sampai 3 siswa. Yang kelima, siswa diberi kertas yang berisikan soal teka-teki silang untuk dijawab bersama kelompoknya dan diberi waktu selama 15 menit untuk menjawab. Yang keenam, guru membahas jawaban teka-teki silang bersama siswa. Yang ketujuh, guru memberikan reward berupa hadiah maupun pujian kepada kelompok yang paling banyak mengisi kotak teka-teki silang dengan benar. Yang kedelapan, guru memberikan kesimpulan dan memberi waktu kepada siswa untuk bertanya. Yang kesembilan yaitu doa penutup. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.